Engine room anjungan. Ya, anjungan engine room. Kita persiapan start engine untuk melaksanakan kegiatan shift trial. Persiapan start engine, copy. Saat terjadi keadaan darurat, yang pertama-tama ikuti instruksi yang akan diberikan oleh nakoda. Kita memiliki dua alat keselamatan life raft, yang pertama ada dua di atas di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Satu life raft kapasitasnya 20 orang. Kita naik lagi pelan-pelan ke maksimum ya. Kita naik pelan-pelan ke maksimum RPM. Siap. Mantap sudah. Oke. Ya, kita trial dulu. Selamat datang di acara launching kapal rumah sakit dengan tema Layarkan Asa, Sehatkan Warga Pelosok Nusantara. Sebuah langkah nyata untuk mewujudkan layanan kesehatan yang menjangkau setiap sudut negeri. Mari bersama-sama kita hadirkan harapan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat datang di acara launching kapal rumah sakit dengan tema Layarkan Asa, Sehatkan Warga Pelosok Nusantara. Sebuah langkah nyata untuk mewujudkan layanan kesehatan yang menjangkau setiap sudut negeri. Mari bersama-sama kita hadirkan harapan untuk Indonesia yang lebih sehat. Alhamdulillah luar biasa sehat, Allahu Akbar ya. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, juga senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang kami muliakan, segala puja dan puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala
yang telah menghadirkan kita semuanya pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring segala salawat beserta salam yang senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Habibana Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang kali ini diwakilkan oleh yang terhormat Dr. Yuli Astuti selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan. Yang kami hormati jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pimpinan perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Nasional sebagai mitra lembaga donatur Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran, layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa, rumah zakat, rumah wakaf, serta para donatur Badan Wakaf Al-Quran lainnya yang telah membantu terlaksananya proyek ini. Juga yang kami hormati, ahli medis, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Komisariat Kota Bekasi, sebagai donatur Badan Wakaf Al-Quran dan juga sebagai relawan kegiatan layanan kesehatan Rumah Sakit Kapal BWA. Juga yang kami hormati, pimpinan armada Rumah Sakit Kapal yang sudah lebih dahulu beroperasi dalam layanan kesehatan, Rumah Sakit Kapal Dr. Sher, Rumah Sakit Kapal KRI Rajiman. Tidak lupa yang kami hormati dan kita muliakan, Direktur Badan Wakaf Al-Quran yang terhormat Bapak Haji Hazarin Hasan beserta jajaran, serta pembina kapal Rumah Sakit Kapal, juga para awak media dan juga hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, setiap pencapaian ada dukungan, gerakan, perjuangan dan juga doa-doa dari orang-orang tercinta yang percaya pada kita, percaya kalau kita mampu mewujudkan cita-cita dan harapan bersama. Dan hari ini kita berkumpul di sini untuk mengukuhkan dukungan, mempererat hubungan, juga memperkuat keyakinan menuju langkah yang lebih besar lagi ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di acara launching Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran. Layarkan asa, sehatkan warga pelosok Nusantara. Hadirin yang kami hormati, Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran dapat sampai pada tahap seperti sekarang ini karena terjalinnya kolaborasi dan juga sinergi bersama CSR perusahaan dan juga lembaga nasional. Harapannya, bantuan ini dapat memberikan layanan kesehatan yang layak dan adil bagi masyarakat di pelosok Indonesia. Untuk itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video mitra-mitra kolaborator dalam mensukseskan Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran. Baik, tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, agar acara ini bertambah berkah juga mendapatkan ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh yang terhormat Al-Ustadz Syahrul. Namun sebelumnya kami mohon kepada hadirin sekalian untuk sama-sama menyimak bacaan ayat Al-Quran nanti, agar kita semua mendapatkan rahmat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Pada Ustadz Sahrul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan bumi setelah mati, dan dia ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Hadirin yang kami hormati, demikian telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan wasilah pembacaan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta maghfirah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, beranjak ke acara selanjutnya untuk lebih menambah rasa cinta kita kepada Indonesia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, agak lebih mengenal tentang program dari Badan Wakaf Al-Quran, juga tentang Rumah Sakit Kapal. Mari sama-sama kita saksikan video berikut. Di pulau, di samping fasilitas yang nggak ada, rujukan dari sana itu dari dokter itu harus dibawa ke rumah sakit gitu. Di samping tenaga dokternya juga yang nggak ada gitu untuk menangani itu. Pernah ada kasus waktu itu usia 35 tahun, anak pertama itu dengan posisinya sungsang ya. Itu banyak kemungkinan resiko gitu yang menyebabkan kematian ibu. Ibu ini harus dirujuk ke Sorong. Sementara dari Kolombo ke Sorong itu kalau pakai speedboat paling cepat 1 jam. Dan tidak setiap hari kan gitu. Akhirnya menggunakan perahu nelayan seadanya. Dan beliau cerita nggak ketolong gitu ibu ini gitu, sampai di tengah perjalanan gitu ya, ya Pak Aswad bilang mau dibawa pulang juga sudah jauh gitu kan, mau diteruskan sampai Sorong juga beliau sudah tidak ada, sudah wafat gitu. Kesehatan adalah hak setiap orang, baik mereka yang berada di perkotaan maupun yang ada di pelosok pedalaman. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat pulau terpencil sangat minim fasilitas kesehatan dibandingkan masyarakat kota. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia tentu adalah perkara yang penting. BWA saat ini mencoba concern dan perhatian kepada pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil. Sahabat wakaf, setelah bulan Juli lalu kita melakukan penarikan kapal dari dermaga Kali Adem menuju workshop di Galangan Tanjung Burung ini. Kali ini kita akan mulai melakukan docking atau mengangkat kapal ke daratan ke dalam lokasi workshop. Docking ini dilakukan agar proses modifikasi kapal dari spesifikasi kapal patroli menjadi kapal dengan dilengkapi fasilitas kesehatan segera dimulai. Hari ini kami berada di galangan kapal Carita Boat Indonesia di Tanjung Burung dalam rangka kegiatan menurunkan kapal KDDC ke air. Kapal kesehatan ini adalah kapal keempat BWA yang difungsikan sebagai kapal kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil di Nusantara.
sudah berhasil atau menyelesaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntaskan yang namanya sea trial. Ya, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Ya, saya pribadi saya cukup senang dan saya cukup merasa puas dengan kapasitas kapal yang dimiliki sampai sejauh ini. Kita juga lakukan tadi tes kemudi juga hasilnya bagus. Kita lakukan crash stop juga, kapal ini sangat responsif untuk diberhentikan. Jadi secara manuver, karakter manuver kapal ini cukup lincah, saya sebut seperti itu. Memang tidak ada masalah untuk pengoperasian, istilahnya untuk dari mesin, dari kemudi, dari navigasi, hasilnya cukup memuaskan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ke depan, insya Allah kapal ini bisa menunjang untuk semua pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Kami dari kantor KSOP Utama Tanjung Priuk menyatakan kapal ini layak dan bisa segera dipergunakan dalam rangka kegiatan amal untuk saudara-saudara kita yang ada di Papua. Kami dari BWA mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu kapal kesehatan hingga bisa mencapai posisi seperti sekarang. Baik, yang mulia sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Masih di acara hari ini launching rumah sakit kapal Badan Wakaf Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan kali ini yang akan disampaikan oleh Badan Wakaf Al-Quran, Bapak M. Ihsan Salam selaku CEO, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati lembaga-lembaga mitra yang telah mendukung proyek rumah sakit kapal BWA ini, yang diantaranya adalah KLC, ya, Kesehatan Layanan Cuma-Cuma Dompet Duafa, Rumah Wakaf, Rumah Zakat, dan yang kami hormati para wakif, ya, para donatur, juga perusahaan-perusahaan mitra kami, ya, PT SMI yang telah mendukung program ini, juga dengan para wakif, ya, yang
mendukung dari perusahaan-perusahaan CSR ya yang mendukung program ini ya. Kemudian yang kami hormati jajaran KPLP ya, KSOP yang telah mendukung ya proses perizinan dan pelayaran kapal rumah sakit kapal BWA ini ya. Dan juga yang kami hormati ya, perwakilan dari Wali Kota Jakarta Utara, juga yang kami hormati Dr. Sahrudin ya sebagai Managing Director Rumah Sakit Kapal BWA ini, dan kepada hadirin tamu undangan yang kami hormati dan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 November 2024 ya, kita hadir di sini bersama-sama untuk ya, melaksanakan launching kapal rumah sakit BWA ya, yang insya Allah kapal ini akan didedikasikan untuk melayani kesehatan ya, warga Indonesia di pelosok negeri ya. Program ini terinspirasi dari program-program BWA yang lain yang sudah masuk lebih dulu di pelosok-pelosok negeri, seperti misalnya program distribusi Al-Quran ya. BWA di awal pendiriannya itu mencanangkan penggalangan wakaf Al-Quran ke seluruh pelosok negeri ya. Nah, dari kegiatan ini muncullah kegiatan-kegiatan lain yang ternyata di pelosok-pelosok negeri itu banyak persoalan yang mereka butuhkan bantuan dari kami ya. Akhirnya kami berembuk ya di internal untuk membuat suatu program ya, yang diantaranya adalah program kapal kesehatan ya. Ada 8 program yang kita miliki ya. Program wakaf sarana air bersih, program wakaf sarana dakwah seperti pesantren dan sebagainya, program lain pendukung seperti program Indonesia Belajar, ya, program kemanusiaan yang terkait dengan bencana, ya. Yang program-program itu basis utamanya adalah wakaf. Kemudian ada program sedekah yang bukan wakaf, ya, bagi program-program yang memang tidak bisa wakaf itu diterapkan di sana. Nah, program wakaf rumah sakit kesehatan BWA ini adalah program wakaf. Ini yang membedakan antara BWA dengan lembaga-lembaga yang serupa, yang melakukan kegiatan yang serupa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendukung program ini, itu batasannya bukan di dunia, tapi di akhirat. Karena wakaf itu ya, akan mengalirkan pahala kepada pemberi wakafnya selama manfaat benda wakaf itu masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan lainnya. Nah, kapal ini selama kapal ini bisa berlayar dan melayani pelayanan kesehatan di berbagai kepulauan ya, yang terpencil, itu kita sebagai pendukungnya itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang mengalir kepada kita sampai dunia ini berakhir. Ya. Nah, itulah yang membedakan BWA dengan lembaga-lembaga serupa. Ya. Kalau kebanyakan memang ada zakat, tapi zakat itu ada batasannya. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau kapal nggak berhak menerima zakat kapal, karena kapal itu bukan 8 asnaf itu. Nah, kalau wakaf itu adalah selama manfaat benda yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan, masih bisa bermanfaat kepada kita, maka di situ pahala terus mengalir kepada kita. Insya Allah ya, kepada para wakif, para donatur, kepada para pendukung yang
berpartisipasi untuk merealisasikan program wakaf rumah sakit kapal BWA ini, insya Allah pahala terus mengalir kepada kita semua. Ya. Demikian, mudah-mudahan kapal rumah sakit ini bisa terus berlayar, tidak hanya sekedar launching di tempat ini, tapi bisa terus bermanfaat kepada saudara-saudara kita di berbagai pelosok negeri. Demikian harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang kami hormati dan beranjak ke acara selanjutnya. Berikut kita akan sama-sama dengarkan sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran kepada yang terhormat Dr. Syaharuddin selaku spesialis bedah. Kami persilahkan. Junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati jajaran dari Bapak Menteri Kesehatan atau yang mewakili beliau dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati CEO dan jajaran dari Badan Wakaf Al-Quran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang membahagiakan kita semua ya. Karena percayalah bahwa aktivitas kemanusiaan ini adalah aktivitas yang akan menguntungkan kita semua. Kapal rumah sakit Badan Wakaf Al-Quran ini direncanakan cukup lama ya. Cukup lama dari kalau nggak salah mungkin udah hampir 10 tahun yang lalu ya. Ada banyak tarik ulur di dalamnya. Sampai kemudian kita saksikan pada hari ini kapal ini bisa turun ke laut. Nah itu. Ya, prosesnya cukup panjang karena melibatkan banyak sekali pihak, termasuk mungkin donatur dan lain sebagainya. Kenapa ketika pertama kali kami diminta untuk berpartisipasi pada kapal ini langsung mengiyakan untuk memberikan persetujuan karena fakta menunjukkan bahwa negeri kita yang begitu luas penghubungnya adalah laut. Sementara kebutuhan ya masyarakat pesisir terhadap fasilitas kesehatan itu masih sangat besar ya, dan infrastruktur kita yang ada sampai saat ini belum maksimal menjangkau mereka sebagaimana yang tinggal atau berdomisili di daratan. Nah itu. Apalagi ketika terjadi bencana alam. Kami termasuk pihak yang ikut dalam kegiatan bencana alam di setiap kejadian di negeri ini. Mulai dari kasus Aceh sampai kasus yang terakhir Palu. Kita kesulitan untuk mengakses tempat-tempat yang terjadi bencana alam di dalamnya.
Nah karena itu kita berharap dengan kapal ini bisa membantu menghubungkan ya atau memberikan akses kepada tempat-tempat yang terjadi kondisi yang sulit untuk dijangkau. Nah itu. Karena memang pada beberapa keadaan satu-satunya akses laut. Tuh. Bahkan akses lewat udara pun kadang-kadang tidak bisa dicapai. Nah itu. Satu-satunya jalan yang bisa dicapai adalah melalui laut. Nah karena itu kita berharap ke depan kapal ini bisa memberikan manfaat yang lebih. Ya, di samping pelayanan rutin kepada masyarakat pesisir juga bisa dimanfaatkan untuk mencapai akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau ketika ada bencana. Karena mohon maaf Bu, jadi kami termasuk salah satu personel yang menyusun draft IMT tipe 2, tipe Kementerian Kesehatan yang kita susun sejak tahun kemarin. Di mana Kementerian Kesehatan ini membangun program rumah sakit mobile. Rumah sakit dengan personal yang lengkap dan fasilitas yang cukup yang bisa dimobilisir setiap saat. Emergency Medical Team tipe 2. Itu. Saya berharap mungkin ke depan kita bisa ada kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti ini agar pelayanan kita terhadap masyarakat yang kesulitan akses itu bisa terjangkau dengan mudah. Itu. Tentu di sini ada banyak pihak yang kompeten, memiliki peluang dan kesempatan untuk menghadirkan kapal-kapal yang lain. Tuh. Semakin banyak kapal, semakin banyak fasilitas seperti ini, semakin mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan bagi yang mereka butuhkan. Di akhir sambutan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan saya yang tergabung dalam tim rumah sakit ini. Ya, mereka yang menyiapkan waktu untuk setiap saat terjun ke lapangan dengan meninggalkan kenyamanan ataupun fasilitas yang mereka miliki sehari-hari. Demikianlah, semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekali lagi. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan. Dengan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya konsisten bermanfaat menjadi satu asa yang terus berpacu dalam semangat kolaborasi tanpa batas. Dan kami meyakini bahwa kekuatan kebersamaan dan rasa kepedulian menjadi kunci dalam meluasnya kebermanfaatan. Dan untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus launching Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang akan diwakilkan oleh yang terhormat Dr. Yuli Astuti Saripawan selaku Direktur Pelayanan Kesehatan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf beliau sehubungan Pak Budi rencana akan hadir di sini karena memang waktunya sangat padat karena ada pergeseran sehingga beliau mohon maaf dan diwakilkan kepada saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati di sini yang mewakili dari Wali Kota Jakarta Utara. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Irfan Nugraha selaku Direktur Utama Rumah Jakat atau yang mewakili.
Kemudian yang saya hormati di sini Bapak Ramona Harimurti, mungkin kalau salah mohon maaf ya, dari Corporate Sekretaris PT SMI TBK. Kemudian yang saya hormati juga yaitu Dr. Feni Marantika, Direktur Utama LKC Dompet Duafa, atau yang mewakili kalau hadir, oh iya makasih Ibu. Kemudian yang saya hormati Dr. Syahrudin, spesialis bedah sebagai Direktur Rumah Sakit Kapal KDDC Dr. Yosrijal tadi. Kemudian yang saya hormati Bapak Insinyur Heru Binawan, Pak, selaku Direktur BWA. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Heru Susilo, spesialis anestesi, subspesialis ya nih, bidang pelayanan medik untuk Rumah Sakit Kapal. Izin kalau salah karena catatannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kolonel Laut P. Sadimin SE, selaku Rumah Sakit Kapal Dr. Rajiman Widyodiningrat ya kalau hadir di sini. Dan terakhir yang saya hormati dari Dr. Lee Darmawan dari Rumah Sakit Dr. Ser. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, saat ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan Bapak Ibu, Kementerian Kesehatan ini saat ini punya program prioritas. Jadi istilahnya selain KJSU kita juga punya 6 pilar. 6 pilar kalau bicara tentang pilar kedua yaitu tentang pelayanan rujukan. Kalau bicara tentang rujukan pasti bicara tentang rumah sakit ya. Jadi dalam pilar itu Bapak Ibu, mungkin para Bapak Ibu TNI juga tahu, kita bicara tentang bagaimana mutu dan jangkauan ya, terjangkauan fasilitas seperti itu. Nah, saat ini dengan kondisi kita tahu di Indonesia sendiri terdiri dari 17.000 pulau ya. Kalau yang tidak berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Nah, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di kepulauan itu punya hak yang sama Bapak Ibu. Hak yang sama untuk mengakses pelayanan. Nah tadi kalau kita lihat dari video kita sudah tahu, memahami semua. Khususnya daerah Indonesia Timur, pulau-pulau itu sangat sulit terjangkau. Nah Kementerian Kesehatan apresiasi kepada hari ini Badan Wakaf Al-Quran yang sudah meluncing ya untuk pelayanan kesehatan. Mungkin ini tadinya kapal pertama untuk kesehatan, mudah-mudahan ada kapal-kapal selanjutnya. Nah saat ini saya bercerita di Indonesia sendiri, izin kita sudah punya 10 rumah sakit kapal yang sudah kita identifikasi. Dengan adanya hal tersebut ya, kalau kita lihat dengan Undang-Undang 17 2023, kemudian juga kami Bapak Ibu sudah mengeluarkan Permenkes ya, Permenkes nomor 33 tahun 2023 tentang rumah sakit kapal yang mengatur bagaimana terkaitan mulai dari penyelenggaraannya, persyaratannya, SDM-nya, perizinan, dan terakhir Bapak Ibu sudah bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi pola yang terbangun saat ini, selama ini kan kita belum ada nih siapa penanggung jawab dan sebagainya. Dengan adanya Permenkes ini kita harapkan akan lebih jelas. Jadi rumah sakit kapal itu sama sebenarnya dengan rumah sakit di darat ya. Kalau di darat statis ya, tapi kalau kapal ini mobile, bergerak. Dalam hal ini ketika kita bicara tadi pelayanan, masyarakat kita juga bisa nih, teman-teman bisa bekerja sama dengan BPJS nanti di kredensial, dan itu sama dengan rumah sakit di darat. Nah ini akan mempermudah dari teman-teman untuk operasional ya rumah sakit. Harapannya walaupun kita tahu ya bahwa operasional rumah sakit kapal itu sangat besar, khususnya biaya untuk menggerakkan kapal tersebut. Nah, beberapa gambaran yang selama ini yang sudah bekerja sama, kami selalu melakukan monitoring dan evaluasi, khususnya mungkin pelaporan. Sama rumah sakit kapal juga kita harus punya pelaporan, sehingga di mana jangkauan tersebut, misalnya
tahun 2025 ke depan akan berlayar kemana. Nah itu kita paling dari Kementerian Kesehatan punya data, sehingga kita sama-sama nih mungkin bisa berkoordinasi menanyakan ke kami di PKR lokasi-lokasi mana yang mungkin istilahnya perlu dijangkau. Nah dalam hal ini ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di pulau-pulau, saya juga berharap Bapak Ibu di sini ya dari tim kapal itu juga bekerja sama dengan pelayanan Pasienkes yang ada di darat ya. Selama ini terbangun ketika kita lakukan screening dan sebagainya, mungkin ketika di situ tidak ada fasilitas rumah sakit, misalnya tidak ada kamar operasi, tidak ada dokter spesialis seperti itu. Nah, itu bisa dilaksanakan di rumah sakit kapal kita seperti ini. Selama ini itu terbangun. Kemudian selain itu juga teman-teman juga punya kita sama-sama untuk preventif, promotif itu juga kita bangun ya. Jadi Kementerian Kesehatan selain daripada itu juga punya kegiatan ketika kami mengidentifikasi bahwa untuk SDM-nya sangat sulit khususnya untuk dokter spesialis. Jadi kami membuka peluang yaitu PGDS Bapak Ibu. PGDS itu yaitu di mana ketika dokter-dokter itu sebelum dia turun ke lapangan ya dia bisa menjadi wajib seperti itu. Dan itu pun akan kita berikan istilahnya sama dengan yang di darat gitu ya. Jadi tidak membebani. Jadi sebenarnya secara keseluruhan Kementerian Kesehatan ini sinergis untuk teman-teman membantu untuk pelayanan ke daerah-daerah. Kementerian Kesehatan tadi memfasilitasi kalau ada kesulitan SDM. Seperti itu. Jadi tinggal nih, oh iya kami butuh dokter misalnya dokter bedah, dokter anestesi. Nanti dengan Dirjen Nakes bekerja sama nanti kita coba untuk menempatkan PGDS kita ke rumah sakit kapal tersebut. Nah, dan itu pun kami memberikan sama dengan PGDS di insentif kepada dokter-dokter tersebut. Nah, ini mungkin yang sangat penting ya bagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya mewakili Pak Menteri hari ini mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita berharap dengan sama-sama kita membangun Indonesia sehingga menjadi amal jariah bagi kita semua. Ya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan terima kasih ya. Saya sempat pernah ketemu, kemudian juga sudah datang ke kami. Ya, kami tetap membuka Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan jika teman-teman semua ingin berkonsultasi, ingin berdiskusi untuk pengembangan rumah sakit kapal ya. Demikian. Mungkin itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar Ibu. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah hadirin sekalian. Demikian telah sama-sama kita dengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh Dr. Yuli Astuti Saripawan selaku Direktur Pelayanan Kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan sama-sama saksikan peresmian launching rumah sakit kapal dari Badan Wakaf Al-Quran yang akan diresmikan oleh Ibu Yuli Astuti Saripawan. Dan juga kami mohon untuk mendampingi Ibu Yuli kali ini dari BOD Badan Wakaf Al-Quran kepada yang terhormat Bapak Direktur Badan Wakaf Al-Quran, Bapak Haji Hazairin Hasan, dan juga kami mengundang CEO Bapak Ihsan Salam dan juga dari manajer program Bapak Heru Binawan untuk mendampingi Ibu Yuli. Juga kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Sekjen Dr. Andi Saguni. Kami persilahkan untuk ke depan. Oh, diganti Ibu aja. Baik, silahkan. Boleh Ibu pegang nanti pakai bismillahirrahmanirrahim. Oke, panitia siap? Boleh Bapak ke depan semuanya, dipersilahkan. Di sisi dan kanan nanti Ibu yang akan nempel countdown. Iya. Siap, tangan di tengah. 5, 4, 3, 2, 1. BWE semoga membuat menjadi kesejahteraan bagi umat kita. Terima kasih. Bagi seluruh pelosok Nusantara, rumah sakit kapal ini adalah simbol harapan baru, sebuah langkah maju yang membawa layanan medis mendekat kepada mereka yang berada di wilayah terpencil dengan mengusung tema Layakkan Asa, Sehatkan Warga Pelosok Nusantara. Kita bersama telah menorehkan sejarah untuk Indonesia yang lebih sehat.
Baik hadirin sekalian, tepuk tangan yang meriah semuanya. Ini dia launching Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran. Layarkan asa, sehatkan warga pelosok Nusantara. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Baik Bu Yuli, kami persilahkan. Alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan dengan bertambahnya menjadi 10 rumah sakit kapal yang berlayar di seluruh wilayah Indonesia, ini menjadi bagian dari kita semua, menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekali lagi. Kami persilahkan untuk BOD berikut Ibu Yuli untuk foto bersama terlebih dahulu. Dipersilahkan Bapak. Baik panitia dimohon untuk mendampingi terlebih dahulu. Ibu boleh di tengah, maaf. Oke. Agak ke Oh cukup. Oke. Oh, satisan di sebelah situ lagi, balik lagi boleh. Bapak agak renggang dikit mungkin biar kelihatan. Oke, aman semuanya? Oke, siap, dipersilahkan. Oke, baik sekali lagi. Mungkin boleh gaya bebas biar lebih bebas mungkin? Iya, silakan Bapak Ibu siap. 1, 2, 3. Salam sehat. Boleh salam sehat, siap. Baik, tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Baik, tahan dulu sejenak. Selanjutnya akan ada sedikit kenang-kenangan atau cindera mata yang akan diberikan dari Badan Wakaf Al-Quran kepada Ibu Yuli, yang kali ini akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Haji Hazairin Hasan selaku Direktur dari Badan Wakaf Al-Quran. Oke, menghadap ke sebelah mana? Sini, boleh Ibu agak ke tengah sedikit. Oke, iya. Bapak yang lain boleh ikut mendampingi, siap tahan. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pemberian plakat kami persilahkan. Semoga bisa menjadi langkah awal untuk berkembangnya layarkan asa, sehatkan warga pelosok Nusantara dengan Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran. Oke, baik, sudah cukup? Baik, terima kasih, mohon diterima Ibu. Hadirin yang kami hormati, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Sekali lagi kami persilahkan kembali untuk Bapak dan Ibu ke tempat semula. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, masih semangat semuanya? Apa kabar hadirin Bapak Ibu hari ini? Sehat ya, sekali lagi alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, lagi. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Oke, sehatnya ada yang kayak gini tadi ya. Oke, baik. Berarti ada gayanya. Ibu-ibu ngasih contoh tadi. Jadi kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu hari ini, jawabannya alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar hadirin hari ini? Masih kurang kompak. Sekali lagi, apa kabar hadirin hari ini? Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di acara hari ini kami informasikan bahwa kapal sesaat lagi akan segera menepi dan nanti kita akan ada room tour. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya selesai acara ini, nanti kami persilakan untuk melihat-lihat untuk rumah sakit kapal. Nanti akan ada panitia yang akan mengarahkan. Juga nanti kami persilakan bagi tamu undangan untuk menikmati jamuan yang disiapkan. Juga kami sudah menyiapkan ada secari kertas harapan di sebelah sana Bapak Ibu, di sebelah kiri saya. Nanti boleh ditempel semuanya harapan dari Bapak Ibu semuanya untuk Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran. Sejauh mana melangkah dan seperti apa Bapak Ibu yang menentukan dengan harapan dan juga dari doa-doa Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melangkah tanpa doa dan juga dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, hadirin yang kami hormati, beranjak ke acara selanjutnya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk acara selanjutnya yaitu testimoni. Kali ini kami mohon mungkin perwakilan dari LKC Dompet Duafa. Kami persilakan mungkin sebagai perwakilan, ada yang ingin ke depan kami persilakan. Oh baik, silakan Ibu. Oke, maaf, di depan. Iya.
Dipersilahkan perkenalkan namanya terlebih dahulu Ibu. Tafadhol. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan yang hari ini diwakili oleh Ibu dari Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, seluruh jajaran dari Badan Wakaf Al-Quran, Lembaga Amil Zakat, Rumah Zakat, rekan-rekan dari organisasi profesi, wali kota, dan seluruh jajaran yang hadir. Perkenalkan saya Dr. Yeni Purnamasari dari Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet Duafa. Mungkin sedikit mengenalkan, kami dari Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Duafa yang fokus pada program kesehatan. Saat Badan Wakaf Al-Quran kemudian hadir ya bersilaturahmi dengan kami dan menyampaikan rencana untuk rumah sakit kapal, kami merasa bahwa program ini sejalan begitu ya dengan visi misi di Dompet Duafa dan sekaligus juga rencana dan tentu harapan ya dalam menjangkau akses pelayanan kesehatan khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan dalam hal ini di kepulauan. Dan kemudian proses pembangunan gitu ya selalu diupdate, lalu juga kami menyampaikan bahwa ini akan bisa bergulir begitu ya kalau kemudian banyak lembaga yang kemudian mendukung begitu ya, dan insya Allah dalam perjalanannya beberapa alat kesehatan kami dapat dukung dan termasuk juga untuk operasional atau layanan kesehatan yang akan menjangkau beberapa pulau, mudah-mudahan juga bisa kita dukung. Kami menyampaikan selamat gitu ya kepada Badan Wakaf Al-Quran atas launching rumah sakit kapal. Semoga semakin memberikan manfaat bagi ketersediaan akses layanan kesehatan, menjangkau warga-warga yang membutuhkan terutama dalam akses pelayanan kesehatan dan mungkin karena bisa jadi akan tinggal beberapa lama begitu ya di lokasi tempat tertentu bisa juga digabungkan begitu ya dengan program pemberdayaan atau pendampingan masyarakat dan tentu dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan seluruh tenaga kesehatan yang terkait. Kami menyampaikan sekali lagi selamat dan mudah-mudahan bisa berkolaborasi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Hadirin yang berbahagia, demikian telah sama-sama kita dengarkan perwakilan dari Dompet Duafa untuk testimoninya. Dan kita akan meminta beberapa testimoni untuk sebagai kolaborator di kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Yesi selaku perwakilan dari Rumah Wakaf untuk testimoninya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya Yesi dari Head of Communication and Impact di Rumah Wakaf. Kami senang sekali hari ini bisa menjadi bagian, Bu ya, tadi kolaborator Rumah Sakit Kapal, sehingga nanti kami bisa juga menjadi bagian kemanfaatan tadi Bu ya, peningkatan layanan kesehatan untuk berbagai masyarakat gitu di hingga pelosok Nusantara begitu. Jadi terima kasih banyak Bapak Direksi dan pimpinan dari BWA sudah kemudian mengulurkan kemitraan begitu ya dengan Rumah Wakaf. Sekali lagi selamat atas launching Rumah Sakit Kapal di hari ini. Kemudian mari bersama-sama kita senantiasa menguatkan kolaborasi, kemudian juga meningkatkan dampak bagi berbagai masyarakat yang membutuhkan hingga di pelosok Nusantara. Begitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas testimoninya.
Dan untuk testimoni yang terakhir di kesempatan kali ini, kami akan persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizky dari Kimia Farma. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan, tamu undangan dan Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Rizky, izin mohon koreksi bukan dokter ya. Amin kalau saya jadi dokter. Baik, saya Rizky dari PT Kimia Farma. Jadi PT Kimia Farma sebagai salah satu perusahaan BUMN yang merupakan perusahaan kesehatan. Kami mengucapkan selamat kepada BWA atas launching rumah sakit kapalnya. Dan ini bentuk komitmen kita dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak terjangkau. Dan ini juga butuh komitmen kita bersama. Kimia Farma juga terus bersama-sama berkolaborasi dengan BWA dengan memberikan layanan-layanan kesehatan kepada masyarakat-masyarakat. Dan itu terus kita jalin bersama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sukses selalu dan selamat kepada Rumah Sakit Kapal. Layarkan ASI, sehatkan warga pelosok Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin undangan yang berbahagia, masih semangat semuanya? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, masih kurang semangat sekali lagi. Apa kabar hadirin hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan untuk menutup acara kita di kesempatan kali ini, kita akan ditutup dengan pembacaan doa. Untuk itu, pembacaan doa kami mohon kepada yang terhormat Al-Ustadz Nasruddin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafina amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma la tada' lana fi yawmina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala aiban illa satartah wala babal khaira illa fatahta wala babal syarra illa ghalaqta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warham kama rabbawna shighara. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Dan dengan berakhirnya pembacaan doa penutup tadi, berakhir pula acara kita di kesempatan kali ini. Dan demikian acara launching Rumah Sakit Kapal Badan Wakaf Al-Quran. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Semoga bisa membersamai, menjadi penggerak, juga menjadi ruh dari Badan Wakaf Al-Quran, juga dari kita semuanya untuk bisa menebar kebaikan dan juga kebermanfaatan dalam mewujudkan cita-cita, harapan, kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Hadirin yang kami muliakan, dan setelah ini
sambil menunggu kapal untuk menepi dan juga bersandar, kami akan persilahkan untuk Bapak Ibu semuanya untuk menikmati jamuan yang telah disiapkan. Juga kami persilahkan bagi yang ingin berkeliling, juga ingin menebar manfaat lainnya, juga ingin menulis harapan-harapan di secari kertas yang sudah kita siapkan. Namun sebelumnya kita informasikan bahwa bagi Anda yang ingin room tour nanti kita akan batasi, mohon maaf, yang masuk ke dalam rumah sakit kapal kita akan batasi sebanyak 5 orang. Kita tutup terlebih dahulu dengan baca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.